Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Didik Setiawan. Sehari-hari saya bertugas di SD Negeri Plaosan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang panduan teknis fitur pengelolaan kinerja guru yang pada saat ini telah sampai kepada tahap penilaian. Dan perlu saya sampaikan kenapa saya berani membagikan video ini, karena pada saat ini saya menjadi peserta program bergema batch 2 dari BLPT Kemdikbudristek, di mana program ini setiap bulan kami mendapatkan pembekalan, dan dari materi pembekalan itu kami diminta untuk mengimbaskan di komunitas belajarnya masing-masing. Oke, langsung saja Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, kita akan lihat pada penilaian kinerja guru. Langsung saja kita ke tahap pengelolaan kinerja. Perlu saya sampaikan bahwa pengelolaan kinerja di PMM adalah alat bantu yang memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya demi meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Jadi arah transformasi pengelolaan kinerja ini adalah pengakuan dan evaluasi atas kinerja guru yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Artinya bahwa pengelolaan kinerja sekarang ini harus berdampak pada satuan pendidikan dan utamanya peningkatan kualitas pembelajaran. Yang pertama yaitu perubahan mindset. Jika guru dan kepala sekolah menjalankan pengelolaan kinerja sebagai bagian dari proses pembelajaran, maka akan ada perubahan perilaku, di mana guru dan kepala sekolah harus melakukan upaya peningkatan kualitas kinerja melalui dialog yang terus-menerus, refleksi, dan umpan balik. Sehingga dengan seperti itu terjadi perubahan sistem, yaitu guru dan kepala sekolah dapat diberikan pengakuan atas kinerjanya yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Dampaknya yaitu akan ada perbaikan hasil. Transformasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat terwujud. Itu arahnya. Oke, langsung saja ke pengelolaan kinerja guru bagian penilaian. Nah, langsung saja Bapak Ibu, ini tahapan penilaian kinerja guru, di mana seorang kepala sekolah itu akan menilai perilaku kerja, kemudian mengecek dokumen tugas tambahan dan pengembangan kompetensi, kemudian kepala sekolah mengirimkan data penilaian guru ke Kepala Dinas Pendidikan, lalu baru dikirim ke dinas melakukan penetapan predikat kinerja organisasi atau PKO. Jadi Bapak Ibu, sebagian besar pada saat ini kepala sekolah itu sudah sampai tahap ini, yaitu kepala sekolah menilai perilaku kerja, mengecek dokumen tugas tambahan dan pengembangan kompetensi, serta segera saja kalau sudah 100% mengirimkan data penilaian guru ke Kepala Dinas Pendidikan dengan cara klik kirim data, lalu kirim ke Dinas Pendidikan. Nah, kalau sudah, nanti tunggu Dinas Pendidikan untuk menetapkan penilaian kinerja yang sudah dikerjakan oleh guru dan diajukan oleh kepala sekolah untuk mendapatkan predikat kinerja organisasi. Setelah
dinas menetapkan, maka nanti di bagian tombol penetapan akan muncul biru. Nanti akan saya jelaskan step by step. Setelah itu, kepala sekolah menerima rekomendasi atau penilaian kinerja organisasi dari Dinas Pendidikan. Dilanjutkan, kepala sekolah menetapkan penilaian kinerja final kepada guru. Kemudian, guru menerima penilaian kinerja dalam bentuk dokumen evaluasi kerja periode berjalan. Berarti sekarang periodenya periode 1. Ini variabel pengelolaan kinerja dan hubungannya dengan tahap penilaian. Tidak perlu saya jelaskan, ini Bapak Ibu nanti materinya bisa saya bagikan, Bapak Ibu tinggal mempelajari. Yang utama adalah langkah berikutnya, langkah apa saja yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam tahap penilaian ini. Yang pertama adalah cek penilaian, masuk ke akun PMM masing-masing kepala sekolah, lalu lakukan penilaian. Di bagian cek penilaian ini kita cek masing-masing ya, kita klik tombol cek. Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Nah, kalau semua data guru yang dimiliki di dalam satuan pendidikan itu sudah dinilai semuanya, artinya sudah siap dikirim oleh ke dinas, itu maka segera saja kirim data. Diklik kirim data. Ketika sudah diklik kirim data, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada tombol sesuaikan data, kemudian kirim ke Dinas Pendidikan atau simpan draft. Kemudian di sini ada muncul nama-nama guru di satuan pendidikan kita, kemudian ini jenjang jabatannya, kemudian ini praktek kinerjanya, nilainya seperti apa, ratingnya bagaimana, dan ini perilaku kerjanya, kemudian ini pengembangan kompetensi, dan yang terakhir adalah predikat kinerja. Di bagian nilai ini ada 72, 48, 78, dan sebagainya. Ini merupakan nilai yang otomatis dikonversi menjadi angka berdasarkan pengisian Anda di praktik kinerja pada tahap pelaksanaan kinerja dulu, ya, di tahap observasi dan umpan baliknya pada saat itu. Nah, ini harus dirubah mindset-nya Bapak Ibu, bahwa nilai yang tertera di sini ini bukan predikat kinerja kita. Jadi yang dulu predikat kinerja itu ditandai dengan nilai misalnya 76, 78, 80, 85, sampai 90 dan seterusnya, itu sekarang ini harus dirubah dulu mindset-nya. Nilai yang ada di sini itu adalah nilai yang otomatis dikonversi berdasarkan pengisian kita pada umpan balik saat observasi. Kemudian nilai pada perilaku kerja, ini merupakan nilai dari perilaku kerja yang sudah diberikan oleh kepala sekolah. Ya, nilainya itu berapa masing-masing guru. Nah, kemudian yang kelima, ini juga ada poin pengembangan kompetensi baik dari target dan realisasi, dapat dilihat di halaman ini. Poin pengembangan kompetensi tidak otomatis berpengaruh terhadap predikat kerja. Oke, ke langkah selanjutnya. Di bagian rating praktik kinerja, ini dapat Anda ubah sesuai dengan observasi Anda. Jadi Bapak Ibu, yang perlu disikapi, yang perlu diperhatikan lebih adalah di bagian rating. Rating praktik kinerja, rating praktik perilaku kerja, atau di predikat kinerja yang bagian akhir. Ini yang perlu diperhatikan lebih, karena ini yang akan nanti menentukan dari predikat kinerja masing-masing guru. Jadi istilahnya di sini nilainya berbeda, tapi bagian ratingnya bisa saja sama. Misalnya sama-sama sesuai ekspektasi.
Jadi nilai di sini tidak berhubungan langsung dengan rating yang ada di sini. Karena ini kepala sekolah menilainya, kepala sekolah melihatnya harus dari masing-masing guru. Nah, mungkin si guru A dengan nilai sekian itu memang ratingnya sesuai ekspektasi kita. Sedangkan si guru B dengan nilai sekian, walaupun 48, seperti itu, kalau itu memang sesuai ekspektasi, karena dengan keadaan dan kondisi beliaunya sudah bisa mencapai praktik kinerja yang demikian, Anda selaku kepala sekolah atau Bapak Ibu semuanya yang selaku kepala sekolah bisa memberikan rating sesuai ekspektasi. Jadi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan di bagian rating ini, bukan pada bagian nilai. Termasuk juga pada bagian perilaku kerja. Ini yang perlu harus disesuaikan dengan penilaian Bapak Ibu kepada teman-teman guru, kepada teman-teman guru yang ada di satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu pada predikat kinerja. Jadi misalnya di sini sesuai ekspektasi di sini nilai baik bisa. Di sini di atas ekspektasi tapi Bapak Ibu predikat kinerjanya itu akan dibuat baik karena menurut pandangan eh, Bapak Ibu kepala sekolah si A ini memang walaupun di sini ratingnya di atas ekspektasi Bapak Ibu mau menilai baik bisa saja tidak masalah. Jadi yang perlu diperhatikan di bagian 3 ini di nomor 6, 7, 8. Nah, apabila ini semuanya sudah dicermati, diamati, dan didiskusikan tentu saja dengan Mas Guru dan Kepala Sekolah harus diskusi, sudah yakin, semuanya sudah dinilai, baru langkah berikutnya yaitu di nomor 9, kirim ke Dinas Pendidikan. Di sini ada tombol kirim ke Dinas Pendidikan, diklik saja. Kalau sudah 100%, semua sudah diamati, dicermati, dikomunikasikan, silakan dikirim ke Dinas Pendidikan. Nah, kalau klik ke Dinas Pendidikan akan muncul seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk menuliskan kalimat yang sesuai atau sama persis dengan kalimat yang ada di atasnya ini. Jangan lupa diberi checklist di sini 2 kali, kemudian ketik ulang tadi, kemudian klik lanjut. Nah, kalau sudah klik lanjut, maka tampilannya akan seperti ini, yaitu tahap penilaian kinerja sudah selesai. Pemberian rekomendasi penilaian kinerja sudah selesai dan setelah ini Anda akan melakukan penetapan predikat kinerja setelah mendapatkan predikat kinerja organisasi dari kepala sekolah. Ketika diklik akan muncul seperti ini. Nah, sebelum muncul seperti ini sebetulnya nanti akan sampai di sini Bapak Ibu kepala sekolah boleh dikatakan berhenti dulu untuk menunggu penetapan dari Dinas Pendidikan. Nah, baik, tadi kalau sudah kirim ke Dinas Pendidikan, maka Bapak Ibu perhatikan di PMM bagian ini kinerja Bapak Ibu akan muncul bagian seperti ini dan di sana akan menunggu predikat kinerja organisasi. Nah, ini bagian penetapan predikat kinerja organisasi itu adalah tugasnya Dinas Pendidikan. Kita tunggu saja Dinas Pendidikan untuk melakukan tugasnya. Kalau sudah disetujui atau ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, maka ini tombol mulai di sini akan hijau. Baik, untuk slide selanjutnya saya tidak akan menjelaskan di bagian slide Dinas Pendidikan, tetapi saya akan langsung ke bagian slide kalau
sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, munculnya akan seperti apa? Oke, Bapak Ibu. Nah, setelah Dinas Pendidikan menyetujui penilaian kinerja yang kita ajukan, maka tombol yang tadinya itu di sini masih terkunci, ini kuncinya sudah terbuka dan tombol mulai penetapan ini sudah biru berwarnanya ya, bukan hijau. Mungkin kalau tadi saya mengatakan hijau, mohon maaf, tapi biru yang betul ya. Ya, tadi di slide. Nah, tadi di slide setelah kirim ke Dinas Pendidikan, itu akan munculnya seperti ini. Kita tunggu sampai Dinas Pendidikan menetapkan penilaian kinerja kita. Nah, setelah Dinas Pendidikan menilai atau menetapkan, akan muncul seperti ini, kita klik mulai saja. Nah, maka setelah kita klik mulai, kita akan melihat PKO organisasi kita atau PKO sekolah kita. PKO itu predikat kinerja organisasi. Apakah baik atau sangat baik, atau butuh perbaikan, atau kurang atau sangat kurang, ini tergantung dari penilaian kinerja masing-masing guru. Nah, ini setelah ini ditinjau kembali hasil predikat kinerja organisasi yang sudah dikirimkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Perlu diketahui bahwa PKO atau predikat kinerja organisasi dapat dinegosiasikan bersama dengan Kepala Dinas dan dapat diubah sesuai dengan kesepakatan. Dalam arti bahwa harus dikomunikasikan. Nah, setelah kita lihat semuanya di sini, tampilannya baik atau sangat baik, kita lanjut ke coba penetapan. Nah, kalau sudah klik coba penetapan akan muncul kembali di akunnya kepala sekolah, di PMM akunnya kepala sekolah, seperti ini. Ini predikat kinerja organisasi, kebetulan ini baik, jumlah gurunya ada 12. Nah, kenapa ini dinilai baik? Karena 50%-nya guru itu berkinerja baik, berpredikat kinerja baik. Nah, maka ratingnya baik. Nanti kalau mungkin di sini predikat kinerjanya gurunya 50%, minimal 50% itu sangat baik, maka predikat kinerja organisasinya juga akan sangat baik. Nah, kalau sudah dicermati tadi di bagian ini semuanya dicermati nih Bapak Ibu, di bagian rating ya, utamanya di bagian rating. Ya, sampai di sini ini masih bisa dirubah. Masih bisa disesuaikan. Jadi tolong dicermati kembali apakah dari penetapan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tadi sama dengan kemarin atau berubah. Misalnya berubah pun ini bisa didiskusikan, bisa dikomunikasikan kembali agar sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kinerja masing-masing guru yang ada di satuan pendidikan. Kalau sudah yakin semuanya sudah sesuai, maka diklik tadi diklik kirim ke guru di atas ini tombolnya kirim ke guru, maka muncul seperti ini. Ketika muncul seperti ini, maka di kolom nomor 6 ini bagian yang kosong ditulis kalimat seperti ini yang ada di atasnya ini ditulis ulang sampai tanda bacanya sesuai, harus sama persis dengan yang ada kalimat di sini ditulis ulang. Kalau sudah ditulis ulang sama persis, maka akan muncul tombol kirim berwarna biru. Nah, maka kalau sudah dikirim ke guru, akan muncul layarnya menjadi seperti ini. Lakukan penetapan predikat kerja.
cek riwayat pengiriman. Artinya ini sudah dikirimkan. Nah, predikat kinerja guru berhasil dikirim ke masing-masing guru yang ada di satuan pendidikan. Guru dapat melihatnya di halaman PMM masing-masing. Untuk melihat riwayat pengiriman, bisa cek pengiriman. Nah, tampilannya nanti di masing-masing predikat guru akan seperti ini. Nah, ini tampilan riwayat pengiriman guru ya. Nah, tetapi setelah melakukan penilaian kinerja tersebut sampai penetapan, mungkin ada suatu saat atau saat ini sedang terjadi ada guru mutasi misalnya ke tempat Bapak Ibu. Atau ada yang belum ternilai karena misalnya P3K baru. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, itu bisa dilakukan penilaian kembali. Atau kalau kemarin belum dilakukan penilaian, maka sekarang bisa dilakukan penilaian. Masih klik penilaian, lalu lakukan penilaian. Bagi beberapa guru dengan situasi dan kondisinya, misalnya karena terjadi mutasi ke satuan pendidik lain. Ya, ini yang kenapa sudah penetapan kok masih melakukan penilaian? Mungkin ada kasus-kasus tertentu yaitu misalnya mutasi guru atau pengangkatan guru P3K yang sudah memiliki akun tentu saja ya. Nah, ini dilakukan saja penilaian dari tahap tersebut, langkah seperti yang kemarin, ini diisi, lakukan penilaian dan lakukan penetapan. Mungkin kalau mutasi dari sekolah lain, bisa saja di sekolah sebelumnya sudah melakukan penilaian kinerja, tapi mungkin belum selesai. Nah, ini bisa dilanjutkan di sekolah yang baru. Nah, berikan penilaian dengan klik nilai kepada guru-guru susulan tersebut sesuai dengan aktivitas apa yang belum dinilai oleh atasannya dulu. Nah, ini contohnya di sini masih ada 2 orang guru yang belum dinilai oleh kepala sekolah di sekolah sebelumnya, maka di tempat Bapak Ibu bisa diklik nilai, kemudian dilanjutkan seperti langkah penilaian guru sebelumnya. Ini lakukan penilaian, ini tambahan untuk tadi yang guru-guru hasil mutasi atau mungkin P3K baru yang sudah muncul penilaian kinerjanya. Klik lakukan penetapan, sama langkahnya. Kemudian kirim ke guru kalau sudah di sini sudah yakin ya ratingnya sama predikat kinerja, walaupun contohnya butuh perbaikan. Ini di atas ekspektasi, ternyata di sini butuh perbaikan bisa saja ya Bapak Ibu. Nah, lalu kirim ke guru. Setelah dikirim ke guru, pada pengelolaan kinerja siklus pertama, guru akan mendapatkan dokumen evaluasi kinerja periode berjalan. Nantinya di akhir tahun guru akan mendapatkan predikat kinerja akhir. Nah, sejauh ini artinya sebetulnya setiap perubahan itu harus saling komunikasi antara kepala sekolah dengan guru yang bersangkutan. Karena harapannya dengan penilaian seperti ini artinya guru sudah melakukan berbagai hal untuk kemajuan satuan pendidikannya, untuk kemajuan anak didiknya atau peserta didiknya di sekolahnya. Jadi kinerjanya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan muridnya ya, tentu saja. Nah, nanti setelah dikirim ke masing-masing guru di bagian akunnya guru ini, nanti akan ini lihat seperti ini. Setelah predikat ditetapkan dan dikirim oleh kepala sekolah, guru dapat melihat dokumen evaluasi kinerja. Bentuknya seperti ini. Nah, itu penjelasan singkat tentang bagaimana alur di akhir penilaian kinerja kita. Nah, kalau sudah sampai di sini, baru nanti Bapak Ibu bisa sinkronkan ke
PMM. Tapi sekali lagi, sinkronkan PMM itu sebetulnya nanti di akhir tahun tidak masalah. Di akhir periode yang semester pertama ini boleh untuk melihat penilaian kinerja di Ekin masing-masing juga bisa. Artinya, tapi kalau belum sampai tahap ini, sebaiknya jangan disinkronkan dahulu. Karena mungkin nilainya bisa berbeda atau mungkin ada perubahan sesuatu. Jadi, diusahakan kalau sudah sampai ke penetapan, baru disinkronkan ke e-kinerja. Bagaimana cara mensinkronkannya? Masuk ke akun Ekin, lalu nanti di sana akan ada tombol berwarna biru sinkron PMM. Nah, klik saja. Jadi mensinkronkannya di halaman Ekin ya, bukan di PMM. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat. Semoga saya bisa menjawab. Kemudian di bawah di kolom deskripsi nanti akan saya sampaikan materi. Bapak Ibu bisa berliterasi sendiri. Kalau ada kendala juga nanti akan saya sampaikan linknya di bagian deskripsi supaya Bapak Ibu bisa melihatnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.